siapa nggak datang? Hari ini yang nggak datang. Itu bisa langsung. Ali. Apa kabar Ali? Segmen izin. Apa kabar? Nanti cuma lu dengar tidak? Nah, minggu lalu kan kita udah belajar tentang gen, DNA sama kromosom. Jadi kita akan belajar tentang replikasi DNA. Nah, oke. Jadi yang akan kalian pelajari di materi replikasi DNA itu adalah memahami replikasi DNA. Yang kedua itu peran-peran enzim dalam replikasi DNA. Serta yang ketiga ada teori dari replikasi DNA itu sendiri. Next. Nah, apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA merupakan pengandaian untaian DNA yang hasilnya anakan atau hasil dari proses replikasi tersebut identik. Jadi di replikasi DNA itu ada 2 poin, yaitu yang pertama pengandaan, sama yang kedua itu hasilnya identik. Tahu maksud dari identik? Sama persis. Jadi anakan sama induknya itu memiliki komponen atau unsur yang sama persis. Next. Nah, di replikasi DNA itu ada 2 yang akan kita bahas. Yang pertama itu yang ada DNA singkatan, merupakan template yang digunakan untuk tahap replikasi DNA. Yang kedua itu ada peran enzim yang di dalam proses replikasi DNA. Nah, di replikasi sendiri itu ada 4 enzim yang akan berperan. Selama ada helikase, polimerase, polimerase dan ligase. Next. Nah, jadi kan kita udah bahas sebelumnya itu ada yang namanya DNA singkatan. DNA singkatan sendiri biasa disebut sebagai untaian template. Nah, nanti masuk dari template sendiri kan, yang berfungsi sebagai singkatan untuk membentuk suatu yang sama persis. Nah, untuk sintesis DNA atau RNA selama proses replikasi berlangsung. Oke, next. Nah, ini peran enzim. Jadi ada 4 yang disebutkan enzimnya. Ada yang pertama itu ada helikase, berfungsi sebagai pemutus. Nah, yang kedua itu ada helikase, berfungsi sebagai titik awal. Yang ketiga itu ada polimerase, berfungsi untuk menggabungkan nukleotida baru. Nah, ibaratnya gini, ibaratkan DNA itu sebagai lilin. Udah, satu garis panjang. Yang pertama apa? Helikase. Helikase itu kan pemutus, berarti ibaratkan dia sebagai gunting yang memotong kain. Lalu di primase. Apa primase? Titik awal, ibaratkan dia sebagai jarum yang akan menggabungkan 2 buah kain yang telah terpotong. Yang tadi ada polimerase, ibaratkan dia sebagai benang yang akan menyatukan dari 2 kain tersebut. Kalau bawah-bawahnya sudah titik-titik sama si primase. Jadi fungsi dari benang itu untuk menggabungkan kembali. Yang tadi itu tadi ada ligase. Nah, ligase itu pada saat proses replikasi berlangsung ada namanya Okuzaki segmen. Itu merupakan untaian DNA yang kecil, biasanya terdiri dari 2 atau 3 basa nitrogen. Bisa 1, 2, 3. Ini biasa disebut sebagai rangkaian Okuzaki. Next. Nah, ini fragmen Okuzaki. Oke. Di teori replikasi DNA ini sedikitnya dia punya 3 teori replikasi. Yang pertama ada konservatif, yang kedua ada semi konservatif, yang ketiga ada dispersif. Yang di sebelah gambar itu merupakan pada saat terjadinya replikasi DNA berlangsung. Di sini itu ada enzim helikase tadi yang berfungsi sebagai pemutus. Lalu ada RNA primer, ada nukleotida. Nukleotida itu merupakan gabungan fosfat dan nukleosida. Terus ada Okazaki fragmen, itu ada 4 tuh, 4 untaian. Lalu ada Volgestrand sama Landstrand. Nah, 2 ini merupakan RNA yang kalau
Volgestrand ini DNA yang disintesis secara terus-menerus, tidak berhenti. Sedangkan Blankstam itu RNA yang disintesis bakal direplikasi ketika DNA-nya sudah discontinue. Kalau DNA sudah berakhir, berarti baru diperbaiki lagi, buat diperbanyak lagi. Okay, next. Nah, ini yang kita bahas tiga di belakang teori dari replikasi DNA. Yang pertama ada konservatif, semi konservatif, sama sistem. Oke, yang kita bahas pertama dari konservatif. Konservatif sendiri itu ya indukannya sama semua, template-nya sama semua. Tapi di konservatif dia membentuk dua. Untaian yang pertama konservatif kan untaiannya berarti indukannya warna biru. Jadi hasilnya nanti biru dengan warna merah. Teori konservatif sendiri itu berpegangan bahwa hasil dari proses replikasi itu menjadi dua. Yang lama berpasangan dengan yang lama, sedangkan yang baru berpasangan dengan yang baru. Sedangkan di semi konservatif kebalikannya. DNA yang telah direplikasi, pasangan baru dan yang lamanya berpasangan. Orang lama, orang baru, orang lama, orang baru. Begitu juga di 1-2. Kalau dibaratkan dalam hubungan orang lama, orang baru, orang lama, orang baru. Kalau di konservatif orang lama, orang lama. Ya. Sedangkan di dispersif itu bergabung. Misalnya ada berapa untaian nih? 1, 2, 3. Ini dibagi. Ini yang lama. Ini baru. Ini lama lagi. Ini baru lagi. Jadi dalam satu untaian itu ada dua yang bergabung. Kalau yang singkat pas proses penggabungannya yang berbeda kan? Ini emang di rantainya sendiri udah berbeda, udah bergabung di rantainya. Jadi di rantainya itu udah ada dua, ada yang lama sama yang baru yang saling berdekatan. Oke, paham? Oke, Chris, ada yang mau ditanyakan? Ada. Minggu lalu kita udah bilang, hari ini kita bakal buat dari replikasi DNA. Ada bawakan semua? Ada. Silakan duduk kelompok masing-masing. Oke, perhatian dulu. Oke, kalian kan semua dapat bantuan tuh. Bantuannya rata-rata kantong besar. Bantuannya dibagi dua. Kita pakainya cuma setengah. Ya, jadi jadi kan kantonan kan sudah dua. Jadi buatnya landscape. Jadi teorinya begini. Di sini yang konservatif, semi konservatif, sama ini ini bukan. Jadi kan katakanlah dari belakang setengah. Bagi jadi garis ini tiga bagian. Jangan dipotong garisnya. Jadi bagi yang pertama itu teori yang konservatif, di tengah semi konservatif, dan yang ketiga itu di dispersif. Kita yang buat. Usahakan warna yang kuning, warnanya sama semua. Misalkan yang pakai warna kuning, jadi pintu dari ketiganya semuanya warna kuning.
Terus di konservatif pertama kan yang lama pasangan yang lama. Berarti sini kuning-kuning. Sedangkan di sini warna itu lagi apakah merah atau biru. Di yang semi konservatif yang lama berpasangan dengan yang baru. Berarti di satu ini warna kuning, di satu lagi warna satu lagi. Berlaku juga di keduanya. Sedangkan yang di dispersif, kalian harus buat pipi dulu kecil, lalu kalian pilih, kalian putar. Oke, nanti bakal bergabung nih. Jadi warnanya warna kuning dengan warna satu lagi. Nanti bakal dibaca di gambar. Paham? Itu siap? Silakan saja. Salam, berdoa. Kalau sebelumnya keras, kalau dia tak keras, tak akan patah. Atau kue karena tidak paling kecil macam ini. Isi kan kecil Misalkan ini ya dari sini mau siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang teori replikasi DNA. Di sini kita bisa melihat ada 3 dari teori replikasi DNA. Yang pertama ada teori konservatif. Ini adalah induk dari ketiga teori. Ini konservatif, ini anaknya, ini semi konservatif, dan ini terakhir dispersif. Nah, dari yang pertama konservatif, dia anaknya itu sama dia ikut-ikutnya kayak tengok nih. Ini DNA lama semua. DNA lama dia kan dari anaknya, dari ibunya. Jadi dari ibunya itu terlahirlah anak sel nih. Nah di sini ibaratnya abang Arif bilang tadi, semua dia hidup sel lama, orang lama dengan orang lama. Jadi pas di ini sama ini kuning, ini pink kayak gitu kan. Nah di sini yang lama itu sama dia. oh iya, belum.
dia lama, habis itu masuk ke sini lagi baru lama lagi dia. Kayak dalam satu kayak gini tuh lama baru kayak gitu. Bedanya kan kalau ini lama baru kayak gitu kan? Ya. Kalau ini lama baru. Ya. Nah, paham? Ya, jika tidak ada tanggapan lebih, sekian dari kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mau tes sedikit dulu. Screeningnya hitam hijau. Hitam hijau. Oke, setiap ada kata hitam terucap, kalian harus pegang lutut. Betul, jadi bangun nih, bangun. Setiap ada kata hijau terucap, kalian harus pegang kepala. Hitam lutut, hijau. Oke, kita tes. Setiap ada cerita yang ada hewan atau rumah atau barang apapun yang mengandung hitam hijau, kalian harus hitam pegang apa? Hijau. Suatu hari Pak ini ke pasar membeli sayuran warna hijau. Lalu melihat sebuah mobil warna hitam dan mobil warna hijau. Nah, di sela-sela Pak tadi melihat mobil hitam, dia terbayang dengan buah apel yang berwarna kuning. Maju. Oke. Yang salah maju lah. Ya. Nah, setelah melihat apel warna kuning, Pak Tani melihat semangka warna hitam. Nah, lalu setelahnya Pak Tani kembali melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor warna biru. Cukup satu aja? Dua. Satu lagi berarti ya? Setelah main sepeda motor warna biru, Pak Tani tersebut melihat seorang perempuan berbaju pink. Nah, perempuan berbaju pink memakai sepatu warna hijau dan bertas hitam, memakai anting warna coklat. Berhubung hari ini Jumat, boleh salawat aja? Ya. Saya sudah apa? Salawat aja. Salawat. Jangan sudah. Salawat aja. Salawat. Salawat. Sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Yang tahu semua. Jangan tahu, jangan tahu. Sallallahu wasallam ala nabi
Tadi yang konservatif, semi konservatif, dan despair. Mereka ini julukannya warna pink. Oke. Nah, ini kedua. Harusnya di sini ini warna tanda lama, julukan warna yang lama. Di sini baru warna. Tapi kalian paham kan kalau ini kembali kan? Yang tetap lama sama yang baru. Yang lama tetap berpasangan yang lama, yang baru berpasangan dengan baru. Oke. Selanjutnya yang semi konservatif. Di semi konservatif, untaian DNA yang beririt tapi dengan baru dan lama. Jadi kan untaian DNA itu ada dua. Ada yang ini sama yang ini. Nah, jadi ini yang lama, ini yang baru. Kalau dibuat dalam bentuk model ini, dia udah bergabung kalau bentuk DNA-nya. Jadi ini yang lama, ini yang baru. Itu juga dengan yang satu lagi. Sedangkan pada model dispersif itu untaiannya udah bergabung di dua. Jadi nanti bentukannya di sini saya lama, sini baru, lama baru. Jadi pas dibuat yang titik, kita warna bukannya warna pink, warna pink. Habis itu ada warna kuning, warna pink lagi, warna putih lagi. Jadi dalam rantai itu udah ada dua hasil replikasi. Kalau di konservatif ini dalam satu rantai itu masih satu hasil dari replikasi, tapi berpasangan dengan warna yang baru. Kalau di dispersi itu memang dalam satu rantai itu udah dua warna, udah dua hasilnya. Sama juga yang di sebelah ini. Oke, paham semua? Apa yang ini masih ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak. Setelah kita belajar tentang replikasi DNA, apa yang bisa kalian simpulkan tentang replikasi DNA ini? Apa poin yang kalian dapat? Ya, satu orang aja. Siapa yang mau uju? Satu poin enggak? Satu orang. Yuk, siapa yang mau uju? Kalau bahas teorinya juga di depan boleh? Yuk. Sebelum spidol mendarat. Ada yang masih kulit? Nih, kita sepuluh sama-sama aja ya. Nah, di replikasi DNA tadi yang kita bilang apa? Hasilnya identik. Oke, yang kedua apa? Pengandaan. Setelah pengandaan, campuran. Apa yang dicampur? Misalnya apa? Ayo. Rantai lama, rantai baru. Apa lagi? Benzin. Sama teori. Oke. Nah, ini merupakan beberapa poin yang bisa kita pelajari di materi kali ini. Yang pertama itu ada hasilnya identik. Nah, jadi hasil dari replikasi DNA sendiri itu hasil dari replikasinya identik dengan induknya. Kalau induknya warna kuning pasti ada anti warna kuning juga. Itu menurut teori terus pengandaan. Maksud dari pengandaan ini apa? Digandain. Ya, maksud dari gandaan ini duplikat. Jadi dari satu jadi dua, dua nanti jadi empat. Terus rantai lama, rantai baru. Apa rantai lama, rantai baru? Oh, ini pengertian lah.
pengadaan lantai baru. Terus template atau cetakan. Apa itu? Nah, template atau cetakan induk dari DNA ini merupakan cetakan bagi apa? Sel anakan. Jadi dalam proses replikasi genetik, indukannya berfungsi sebagai cetakan untuk menghasilkan generasi-generasi yang baru yang identik. Oke. Terus enzim. Enzim apa aja jadi yang berperan? Helikase, apa lagi? Helikase, primase, ligase, polimerase. Ada 4 ya? Oke, selanjutnya teori. Berapa model teori? 3. Apa aja? Konservatif, psikosomatik, dan enzim. Oke, sampai sini paham semua? Paham. Oke, silakan. Udah habis pembelajaran tadi. Ini dari itu aja. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.